Assalamualaikum guys, abdi Lisna. Welcome back to my channel. Di video kali ini Lisna mau sharing lagi cerita Wattpad sama kalian. Yeay. Dan di sharing rekomendasi cerita Wattpad kali ini Lisna mau ngerekomendasiin tema apa? Ini campur aja ya. Jadi ada yang kayak cowok dingin, terus ada yang kayak ceweknya itu ngejar-ngejar cowok, terus ada yang kayak brother kompleks gitu. Makanya kalian terus tonton videonya, jangan di skip ya, biar nggak kelewatan cerita apa aja yang aku rekomendasiin, karena menurut aku cerita ini seru-seru. Sebelum kita ke rekomendasi ceritanya guys, jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Terus aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini, terus komen di bawah kalian mau Lisna ngerekomendasiin cerita Wattpad apa lagi, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Oke guys, kita langsung aja ke rekomendasi cerita Wattpadnya. Dan seperti biasa, aku bakal ngasih judul cerita, cover, sama penulisnya di samping. Terus aku juga mau saling mengingatkan. Jadi kalau kalian mau baca cerita Wattpad, sebelum membacanya sebaiknya kalian baca dulu warningnya guys. Biasanya warningnya tuh ada di deskripsi ceritanya. Kayak misalkan warning, cerita ini untuk usia 18 tahun, untuk usia 21 tahun. Cerita ini ada adegan kayak detektif, ada adegan kayak pembunuhan, atau ada adegan kayak penculikan kayak gitu. Jadi kalian harus baca dulu warningnya ya guys. Oke guys, langsung aja kita ke rekomendasi ceritanya. Aku bakalan kasih cover, judul, sama penulisnya di samping di sebelah sini ya. Jadi kalian bisa langsung aja search judul cerita sama penulisnya. Oke guys, langsung aja cerita yang pertama yang aku rekomendasiin. Ini dia, berjudul Revano. Ini dari akun Eljaza, triple A ya akhirnya, Elzaza. Ini tuh pemeran utamanya itu adalah Revano sama Alfiona guys. Jadi mereka tuh kayak saudara, bukan saudaraan sih, kayak tinggal seatap gitu. Tapi mereka itu nggak saudara kandung, cuman udah dianggap kayak saling menganggap saudara gitu. Soalnya yang anak kandungnya itu si Revanonya guys. Kalau si Alfiona itu kayak anak angkat gitu. Cuman mereka, si Alfiona tuh kayak disayangi banget sama Revano, sama mama papanya kayak gitu. Nah terus kan si Revano tuh diam-diam suka sama si Alfiona. Terus kalau si Fiona tuh awalnya enggak, tapi pas kesini-kesininya mereka tuh jadi kayak sering suka gitu. Terus mereka tuh kayak menjalin hubungan di belakang sepengetahuan orang tuanya kayak gitu. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini ya. Aku gak bakalan banyak spoiler biar kalian penasaran. Ini description-nya yang ada di sini. Revano Mahendra, semua orang menganggapnya nyaris sempurna. Dia tampan tentu saja, pintar, kesayangan guru, kapten basket, kesayangan sekolahnya yang mana dapat membuat semua wanita di sekolahnya menjerit hanya karena menyaksikan dia bermain basket. Akan tetapi sifatnya yang kelewat jutek, pantang untuk tersenyum dan tidak pandai mengendalikan emosi, mampu membuat orang di sekitarnya terkadang geram. Hanya satu orang yang mungkin bisa mengendalikan emosinya, Alfiona. Gadis yang sudah bersamanya sejak kecil, orang tuanya selalu menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai saudara. Akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Sejak senyuman gadis itu membuat dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Kalian bisa langsung aja baca ceritanya, berjudul Revano di akun Elzaza, triple A akhirnya ya. Ini ada di sini. Oke guys, langsung aja ke cerita yang kedua yang aku rekomendasiin. Ini dia, berjudul Antagonist Girl. Antagonist Girl. Ini tuh dari akun Ace of the Angel. Ace of the Angel ada di sini ya. Ini pemeran utamanya itu guys Arlan sama Pelis. Nah ini tuh kayak hampir mirip drama Korea webtoon sama Extraordinary. Ya mirip ya guys, cuman nggak mirip juga sih, cuman beda. Tapi ada kayak yang sedikit kayak gitunya. Jadi ini tuh kan judulnya tuh kan Antagonist Girl, dimana
kalian yang udah pernah nonton drama Korea webtoon sama Extraordinary pasti bakalan masuk ke cerita ini, nggak terlalu bingung lah. Cuman kalau kalian yang nggak pernah baca cerita ataupun baca nonton drama yang temanya kayak gini, pasti kalian bakalan sedikit kebingungan. Jadi ini tuh si Felis itu kan dia tuh tokoh utama wanitanya. Terus dia tuh kan suka baca novel. Nah, dia tuh kayak masuk ke dunia novel gitu, guys. Jadi dia tuh membaca novel yang berjudul yang berjudul Alone Girl, kalau gak salah ya. Koreksi kalau aku salah kalau kalian udah baca ceritanya. Dia tuh membaca novel itu, terus dia tuh tidur gitu, dan dia tuh kayak kebawa ke dunia novel itu. Dia tuh kan jadi pemeran di tokoh di novel itu ada juga yang namanya Felis sama kayak dia. Dan Felis itu di novel itu tokohnya tuh kayak jahat gitu. Jadi dia tuh kan masuk ke dunia novel, jadi dia juga harus memeranin kayak jahat gitu. Cuman kalau di drama Korea webtoon itu kan cuman per adegan, dia tuh kayak keseret ke dunia webtoon, terus ke dunia nyata lagi kayak gitu. Kalau cerita ini enggak. Jadi si Felis itu terus aja di dunia novel, cuman pas akhir-akhir mau endingnya dia tuh kayak ke dunia nyata lagi gitu. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya. Ini ada description-nya di sini. Pernah gak sih kalian bayangin tiba-tiba masuk ke dalam novel yang kalian baca? Antagonis, apa sih yang terpikir dari kalian akan kata itu? Tokoh dengan sifat buruk atau pemeran yang berfungsi sebagai pembantu peran utama? Tapi bagaimana jika perempuan itu memerankan kedua arti itu? Kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya guys. Ini cerita yang selanjutnya berjudul My Eyes Senior. Ini dari akun @dilawahidatu. Ini pemeran utamanya adalah Adira sama Pebi, guys. Adira sama Pebi. Si Adira itu menyukai Pebi secara diam-diam gitu. Ini aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini ya, guys. Ini tentang bagaimana Adira menyukai Pebi, kakak kelasnya yang mempunyai sifat dingin seperti es batu dan datar seperti triplek. Dia bukan tipe cewek yang caper jika ketemu kakak kelas. Dia lebih memilih diam dan memendam rasa. Di saat sedang berjuang mempertahankan rasa terhadap Pebi, ada seseorang yang memperjuangkan dirinya di belakang. Akankah Adira memilih mundur dan bersama seseorang yang berjuang untuknya? Atau dia bisa memenangkan hati Pebi dan merubah sikapnya yang dingin? Jadi si Pebi itu, jadi mereka tuh kayak tetanggaan gitu, dan si Pebi tuh kayak teman abangnya, cuman lebih tuaan abangnya, cuman mereka tuh kayak teman main gitu. Jadi abangnya kalau ada apa-apa pasti ke Pebi gitu, kayak nitip jaket lah buat Adira atau apalah kayak gitu, guys. Pokoknya kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Yang selanjutnya ini dia, judulnya adalah Si Tampan Aero. Ini dari akun penulis @amldewi. Ini ada di sini. Ini pemeran utamanya adalah Aero sama Alena, guys. Si Alena tuh bad girl, terus dia tuh suka sama Aero dan ngejar-ngejar Aero gitu. Dia tuh suka ngerayu dan ngegombalin Aero gitu. Kalau Aero itu bad boy juga, terus ketua geng. Terus dia tuh nggak suka sama Alena. Terus Alena tuh kayak anak broken home gitu, guys. Pokoknya ada sedihnya juga di cerita ini. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini. Aero Alterio, si cowok tampan dengan prestasi yang membanggakan, terkenal bad boy berkelas di SMA Gardapati yang menyandang status most wanted dan ketua geng besar di sekolah. Mendengar gombalan dan rayuan Alena Kezia sudah menjadi kebiasaannya. Alena Kezia, si bad girl yang sering keluar masuk BK, namun berparas cantik menjadi suatu keberuntungan baginya. Selain bisa menjadi idola, kecantikannya bisa dimanfaatkan untuk mendekati Aero. Walaupun sudah ditolak beberapa kali, tidak membuatnya menyerah. Kalian bisa langsung baca ceritanya ya. Oke guys, ini dia cerita yang selanjutnya. Berjudul Leonara. Ini tuh judulnya singkatan dari nama pemeran utamanya. Ini dari akun FPCKKBEE. Pokoknya ada ya di sini FPCKKBEE. Ada ya di sini, kalian bisa langsung aja search. Ini tuh pemeran utamanya itu Leon sama Aurora, guys. Jadi
disingkat jadi Leonara kayak gitu. Si Leon itu suka sama Aurora dan dia tuh nanti kayak jadi posesif gitu guys. Aku bakalan bacain deskripsinya yang ada di sini ya. Leonardo Saputra Agraham, ketua geng Rizegard, paras wajah yang sangat tampan, nyaris semua orang menganggap jika dirinya adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Sifatnya yang hampir sama dengan papanya, sadis, brutal, egois, dan tidak dapat mengendalikan emosi. Yang membedakan adalah ia tidak irit bicara dan dingin seperti papanya. Dan yang terpenting adalah ia sama sekali tidak pernah berpacaran. Jangankan pacaran, berdekatan dengan perempuan saja ia tak pernah, kecuali sama mamahnya. Tadi sangka saat Leon sedang makan di kantin, seseorang gadis datang. Gadis pertama yang membuatnya mengerti apa itu jatuh cinta dalam pandangan pertama. Gadis itu hanya ingin satu hal, ketenangan. Dan Leon tak bisa memastikan hal itu terjadi. Mungkin sebentar lagi gadis itu akan sedikit terusik dengan kedatangannya. Gadis itu Aurora Claretta Savero. Jadi si Aurora itu punya abang, dia tuh Arya, abangnya tuh. Pokoknya guys, kalian bisa langsung aja baca ceritanya ya. Oke guys, cerita yang terakhir yang aku rekomendasiin ini dia berjudul Renavel. Ini dari akun @aingwindy_, @aingwindy ya akhirnya _ Oke guys, jadi ini tuh pemeran utamanya adalah Rena sama Marvel. Mereka tuh pas awalnya tuh kayak dijodoh-jodohin gitu ya, perjodohan, ini tuh kayak tentang perjodohan gitu. Terus mereka tuh pas awalnya tuh pada kayak gak mau gitu, cuman pas ending, pas kesininya kalian bisa tahu jawabannya kalau membaca kelanjutan ceritanya. Ini udah komplit ya guys, kalian tinggal langsung aja baca ceritanya di akun @aingwindy_ ya, ini ada di sini. Kalian tinggal langsung aja search dan baca ceritanya, oke? Oke guys, aku udah beres ngerekomendasiin cerita Wattpad-nya untuk yang kali ini. Tadi ada sekitar 6 cerita ya. Dan itu menurut aku seru-seru banget. Kalian bisa langsung aja cari ceritanya dan baca ceritanya. Terus kalian bisa komen di bawah mau aku ngerekomendasiin cerita Wattpad apa lagi. Dan aku mengingatkan sekali lagi, untuk cerita-cerita yang barusan aku rekomendasiin itu, kalian sebaiknya membaca dulu warningnya. Karena kalau gak salah ya, kalau aku gak salah ingat itu ada yang kayak adegan penculikan, atau mungkin ada yang kayak cerita untuk 20 tahun kayak gitu. Dan mungkin kalian viewers aku dan kalian mungkin yang nonton video aku ada yang umurnya 18 tahun kayak gitu. Pokoknya kalian baca dulu aja warning. Kalau kalian mau membaca cerita, pokoknya baca dulu warning ceritanya ya. Oke, makasih banget buat yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini menghibur dan dapat membantu kalian yang lagi mencari rekomendasi cerita Wattpad yang seru-seru. Maaf untuk kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Pokoknya stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye-bye muaj. Assalamualaikum.